Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan Mbak, silahkan masuk. Sudah datangin Mbak ya? Silahkan masuk, silahkan duduk ya Mbak ya. Mbak perkenalkan, saya Bidan Fitri, saya bidan koordinator di Puskesmas A. Di sini dengan Mbak siapa? Dengan Mbak Meli. Mbak Meli bidan di desa mana nih Mbak? Megang desa S. Megang desa S ya Mbak ya. Mbak mohon maaf sebelumnya boleh saya tutup dulu pintunya mungkin biar kita lebih nyaman nanti diskusinya sharingnya gitu ya Mbak ya. Permisi ya Mbak ya. Baik Mbak, ini saya beritahu dulu tujuan saya manggil teman-teman bidan desa ke puskesmas itu gunanya karena saya mendapat tugas dari Dinas Kesehatan seperti itu untuk memberikan konseling atau memberikan KIE kepada teman-teman bidan desa sekalian seperti itu tentang advokasi seperti itu Mbak. Mohon maaf ini sebelumnya Mbak Meli mungkin pernah dengar atau pernah tahu apa itu advokasi? Dengar sih pernah untuk belum paham gitu. Oke. Jadi saya jelaskan terlebih dahulu ya Mbak ya. Jadi untuk advokasi itu sendiri adalah proses komunikasi terencana yang dilakukan untuk mendapat dukungan, untuk mendapat keputusan seperti itu untuk pemecahan masalah. Nah, untuk saat ini yang akan lebih kita bahas yaitu tentang stunting ya Mbak ya, seperti itu. Nah, berdasarkan laporan yang saya terima kemarin seperti itu ya Mbak ya, itu masih ada beberapa desa di wilayah kerja Puskesmas A seperti itu yang bayi balitanya mengalami stunting. Nah, untuk desa yang Mbak pegang sendiri itu ada sekitar dari 30 bayi balita yang ada sekitar satu ya Mbak ya, atau dua ya, dua orang yang mengalami stunting seperti itu. Benar ya Mbak ya? Benar. Jadi tujuan dari advokasi ini sendiri kita untuk menemukan keputusan atau kita mendapatkan dukungan mengenai pemecahan masalah stunting itu tadi seperti itu ya Mbak ya. Nah, kemudian langkah-langkah untuk melakukan advokasi ini sendiri itu ada beberapa ya Mbak ya. Yang pertama yaitu analisis situasi. Nah, pada analisis situasi ini sendiri itu harus memperhatikan faktor-faktor yang berkaitan dengan masalah. Jadi faktor-faktor yang berkaitan dengan stunting itu tadi apa saja seperti itu. Kemudian kebijakan-kebijakan yang ada, kebijakan di masa yang sekarang maupun masa yang dulu seperti itu. Kemudian upaya-upaya yang sudah dilakukan apa saja dan evaluasinya seperti apa gitu. Kemudian analisis stakeholder. Nah, stakeholder ini sasaran yang biasanya tuh 3 kelompok, dimana itu ada pemerintah, swasta, dan masyarakat. Nah, untuk penanganan stunting ini sendiri karena kita wilayah kerja di puskesmas ini berarti melibatkan antara bidan desa, teman-teman bidan desa, kemudian ada kader atau kepala desa setempat seperti itu ya Mbak ya. Nah, kemudian kita melakukan penetapan tujuan advokasi. Nah, di dalam penetapan tujuan ini kita harus tahu siapa penentu kebijakannya seperti itu. Kemudian kebijakan yang ingin dirubah itu apa seperti itu. Nah, jika merubah berarti kan harus ada gantinya, berarti harus menetapkan kebijakan yang baru seperti itu. Nah, lama waktu yang digunakan untuk sampai bisa mencapai tujuan itu berapa lama, nah itu kita harus tahu juga. Kemudian indikator keberhasilannya apa saja seperti itu. Nah, kemudian apabila sudah dilakukan penetapan tujuan advokasi, maka kita melakukan penyusunan rencana dan persiapan kegiatan advokasi itu sendiri. Kemudian setelah dilakukan penyusunan rencana dan persiapan kegiatannya, maka dilakukan monitoring dan evaluasi seperti itu ya terhadap kegiatan advokasi itu tadi sendiri. Setelah itu terakhir kita melakukan penguatan. Nah, penguatan ini biasanya kalau bisa proses advokasi ini jangan dilakukan hanya sekali. Jadi prosesnya harus berulang seperti itu dengan memperhatikan evaluasi yang ada. Jadi misalnya sudah melakukan advokasi yang pertama, kita lakukan evaluasi gimana nih kalau misalnya masih diperlukan kita lakukan lagi seperti itu ya Mbak ya. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan mungkin Mbak? Jadi masih jelas
sejauh ini masih jelas ya Mbak ya. Baik, jika begitu akan saya lanjutkan lagi ya Mbak ya. Nah, untuk melakukan advokasi ini kita harus memperhatikan prinsip langkah-langkah advokasi. Itu yang biasanya ada evidence based. Evidence based itu berarti valid. Jadi data-data yang uh, kita keluarkan pada saat proses advokasi itu harus sesuai dengan laporan bisa dari laporan teman bidan desa sekalian seperti itu. Kemudian harus sesuai dengan survei, biasanya melakukan survei itu mungkin kunjungan puskesmas seperti itu ya Mbak ya. Kemudian dengan analisis, setelah itu kita harus tahu manfaatnya bagi stakeholders. Jadi apa nih manfaatnya bagi stakeholders itu sendiri seperti itu. Kemudian proses advokasi ini harus transparan, artinya dia harus bisa dipantau, jadi tidak boleh yang sembunyi-sembunyi seperti itu Mbak. Kemudian tidak diskriminatif atau tidak membeda-bedakan, selain itu akuntabel, kemudian tidak bergantung kepada pengaruh luar seperti itu ya Mbak ya. Kemudian netral dan dia sifatnya tidak menghakimi, jadi tidak timpang sebelah seperti itu. Karena tujuan awalnya tadi ya Mbak ya, kita untuk mendapatkan sebuah keputusan seperti itu. Nah, untuk strategi advokasi itu sendiri itu ada beberapa ya Mbak ya, yaitu harus objektif. Jadi kita harus tahu apa sih sebenarnya yang diinginkan. Kemudian audiens. Nah, institusi yang ingin digerakkan itu apa saja seperti itu, siapa saja. Kemudian pesan yang ingin didengar itu apa sebenarnya terkait dengan masalah ini tadi seperti itu ya Mbak ya, masalah stunting ini. Kemudian pembawa pesan, mereka ingin mendengar pesan itu dari siapa sebenarnya seperti itu. Kemudian penyampaiannya bagaimana dan sumber itu apa yang didapat seperti itu. Nah, kemudian syarat advokasi itu ada beberapa juga. Dia harus bisa dipercaya atau kredibel seperti itu. Kemudian layak atau visible, kemudian memenuhi kebutuhan masyarakat atau relevan. Kemudian dia sifatnya penting atau urgent dan prioritasnya tinggi atau high priority. Seperti itu ya Mbak ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu mungkin Mbak atau mau lanjut? Lanjut aja dulu ya. Oke. Nah, untuk bisa melakukan advokasi dengan baik dan benar, kita sebagai advokator itu harus memenuhi beberapa persyaratan seperti itu ya Mbak ya. Nah, advokator itu harus mampu mengenali masalah yang ada. Jadi kita harus mampu mengenali masalah stunting di wilayah kerja kita seperti itu ya Mbak ya. Nah, kemudian harus mengetahui isu-isu terkini mengenai stunting ini apa-apa saja begitu. Setelah itu harus memahami kebijakan pemerintah mengenai stunting ini apa, programnya apa aja, penanganan atau pencegahannya seperti apa, itu juga harus tahu ya Mbak ya. Kemudian mengenali interest sasaran advokasi atau stakeholder. Jadi sasarannya itu harus jelas, tidak boleh sampai salah sasaran seperti itu ya Mbak ya. Lalu mengemas informasi kaitannya dengan sumber informasi, kemudian menguasai teknik komunikasi yang baik seperti itu. Kemudian kita harus menjawab pertanyaan dan komentar dari stakeholders ini harus berdasarkan data yang akurat seperti itu. Jadi jika ada katakan ada, jika tidak ada ya tidak ada seperti itu ya Mbak ya. Nah, untuk tata cara advokasi itu sendiri juga ada beberapa, yaitu ada lobby. Biasanya lobby ini dilakukan melalui pendekatan-pendekatan terhadap pejabat-pejabat tertentu seperti itu ya Mbak ya. Nah, ini menggunakan data dan argumen yang kuat untuk meyakinkan pejabat terkait dengan isu-isu yang ada di lahan seperti itu. Berarti tentang terkait isu stunting itu sendiri seperti itu ya Mbak ya. Kemudian presentasi, nah saya rasa kalau ini udah cukup dimengerti ya Mbak ya, sering kita lakukan. Biasanya presentasi itu biasanya pemaparan mengenai masalah yang akan kita bahas, baik mungkin meliputi data dan yang lain-lain seperti itu. Kemudian adanya debat, nah debat ini biasanya dilakukan 2 atau lebih pada suatu advokasi seperti itu. Nah itu biasanya karena adanya pemikiran yang pasti berbeda seperti itu. Kemudian ada negosiasi, ini biasanya itu tawar menawar. Jadi dia tidak yang mementingkan kepentingan pribadi. Jadi misalnya Mbak berpendapat yang seperti ini dan misalnya si kepala desa berpendapat yang seperti yang bagaimana. Jadi kita cari
gimana nih untuk kepentingan bersama bagusnya seperti apa, kurang lebihnya seperti itu ya Mbak ya. Kemudian adanya dialog ini kurang lebih seperti debat tadi Mbak, cuman dia biasanya jangkauannya itu lebih luas, jadi lebih banyak orangnya pesertanya seperti itu. Kemudian ada petisi resolusi itu biasanya dia bentuknya itu tertulis secara formal atau resmi seperti itu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan mungkin Mbak? Jadi untuk meningkatkan opini sama kita untuk dapatin solusi terkait permasalahan kalau di desa saya stunting itu kan Bu ya. Iya. Kita juga harus tahu sasaran sama bisa melakukan advokasi ini. Iya betul. Jadi kita harus tahu sasarannya harus tepat. Untuk ke siapa nih advokasinya seperti itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah cukup itu saja ya Mbak ya. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi Mbak, maka boleh saya mengevaluasi sedikit ya Mbak ya. Nggak usah yang sampai rinci yang seperti saya sebutkan tadi, tapi poin-poin intinya saja mungkin mengenai advokasi itu seperti apa, boleh? Saya tangkap tadi Bu ya, advokasi itu memang harus transparan. Iya betul. Netral Bu ya. Iya benar. Nggak boleh tergantung juga sama yang dari luar. Iya benar. Jadi kalau misalnya kita menjadi advokator, kita harus bisa mengenali isu terkait. Iya betul isu-isu. Terus kita harus punya data yang akurat sama tahu masalahnya yang siapa. Harus tahu juga masalah yang ada di desa wilayah kerja kita itu apa saja, seperti itu ya Mbak ya. Jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan Mbak, saya lakukan dokumentasi terlebih dahulu ya Mbak ya. Untuk dokumentasinya di sini silahkan Mbak isi juga daftar hadir ya Mbak ya. Oke, boleh tanda tangan sebelah sini ya Mbak ya untuk daftar hadirnya. Sebagai pembuktian bahwa sudah dilakukan kegiatan KIR atau konseling melalui advokasi seperti itu kepada teman-teman bidan desa. Nah nanti apabila ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, boleh menghubungi saya seperti itu ya Mbak ya, lewat web. Baik, jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, mungkin saya akhiri pertemuan kita pada hari ini ya Mbak ya. Mohon maaf saya mengganggu waktunya seperti itu. Semoga apa yang sudah saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, bagi saya sendiri juga. Baik, iya, terima kasih ya Mbak ya.